Buat sahabat-sahabat para pejuang skripsi yang skripsinya nggak kelar-kelar karena selalu dicoret oleh pembimbing dengan alasan skripsinya belum sistematis, belum rapi, belum sesuai pedoman, dan lain-lain, yuk tonton video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di Kampus Biru Channel, sebuah channel inspiratif yang senantiasa berbagi informasi seputar teknologi dan pendidikan. Pada video kali ini, saya akan kembali melanjutkan tutorial seputar penulisan skripsi di Microsoft Word. Karena ternyata masih banyak sahabat-sahabat kita, terutama para pejuang skripsi, yang masih bermasalah dengan format skripsi yang mereka buat. Nah, bagaimana caranya agar skripsi kita lebih sistematis dan praktis penyusunannya? Solusinya adalah dengan membuat template format skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan di kampus kita masing-masing. Dan template inilah yang nanti akan membantu kita menyusun skripsi secara sistematis dan praktis. Bahkan dengan template ini, skripsi kita akan bisa diberikan daftar isi secara otomatis. Namun, sebelum mengikuti tutorial ini, saya sarankan agar sahabat sekalian terlebih dahulu menonton video tutorial tentang setting wajib di Microsoft Word, agar sahabat lebih mudah dalam mengikuti tutorial ini. Untuk linknya, silahkan lihat pada deskripsi di bawah video ini. Sahabat-sahabat sekalian, penulisan sebuah skripsi pada umumnya terbagi ke dalam beberapa level penomoran atau yang dikenal dengan preliminaris. Level-level tersebut biasanya terdiri dari level bab, level subbab, level sub-subbab, terus ada sub-sub-subbab, dan seterusnya. Nah, bagian-bagian inilah yang nanti akan kita buatkan template-nya agar penulisan skripsi kita nantinya akan lebih sistematis dan praktis. Oke, langsung saja kita mulai. Silakan para sahabat untuk membuka aplikasi Microsoft Word. Pertama-tama kita ketik dulu level-level tersebut, mulai dari bab, kemudian subbab kita tulis saja sub 1, lalu sub-subbab kita ketik saja sub 2, kemudian sub 3 dan sub 4 ya. Nah, selanjutnya kita beri level penomoran sesuai dengan pedoman skripsi di kampus sahabat masing-masing. Misalnya pada bagian sub 1 kita kasih penomoran A besar, kemudian sub 2 ini kita kasih penomoran 1 titik ya, kemudian sub 3 kita beri penomoran A kecil, dan sub 4 kita beri penomoran 1 kurung ya. Selanjutnya kita harus setting dulu format pada setiap level ini. Yang pertama kita setting formatnya adalah untuk bab ya. Pada level bab ini kita setting terlebih dahulu formatnya. Kita blok terlebih dahulu tulisan bab ini. Kemudian kita tebalkan ya, di bagian home kita tebalkan, kasih bold. Kemudian kita tentukan fontnya. Nah, ini tentukan font ini sesuaikan saja dengan pedoman skripsi ya. Dan di sini saya tidak melakukan perubahan karena hurufnya sudah sesuai, Times New Roman, dan font size-nya 12 seperti yang telah kita setting pada video sebelumnya. Kemudian kita senterkan rataannya. Kemudian
line space-nya 1 ya, oke. Atau disesuaikan saja ya. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah kita buatkan template-nya. Nah, pada ribbon stylus kita klik tombol more. Nah, di sini tombol more. Kita klik tombolnya, kita pilih Save Selection. Setelah muncul kotak dialog Create New Style from Formatting, pada bagian name ada tulisan style 1. Kita ganti namanya menjadi bab. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang coba perhatikan di sini kita sudah memiliki satu template stylus, yaitu stylus bab ya. Nah, selanjutnya pada bagian sub 1 ini kita juga setting formatnya, kita blok, kemudian kita atur posisinya. Nah, kita mundurkan ke belakang dengan mengklik tombol decrease indent ini ya, kita klik agar dia mundur. Kemudian kita tebalkan, lalu sesuaikan fontnya ya. Setelah itu rataannya kita pilih rataan justify. Kemudian line space-nya kita beri 1,5. Setelah itu jangan lupa juga kita buatkan template-nya atau template stylus. Kita klik bagian more, kemudian kita pilih Save Selection. Nah, pada bagian name style 1 ini kita ganti namanya menjadi sub 1. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk sub 2 juga kita lakukan hal yang sama. Kita setting formatnya terlebih dahulu, kita blok. Nah, kemudian kita atur posisinya, apakah posisinya tetap ingin seperti ini atau dimundurkan. Saya mundurkan saja dengan mengklik decrease indent, kemudian ditebalkan juga. Silahkan atur fontnya, kemudian rataannya justify dan line space-nya 1,5. Nah, juga sama seperti tadi, kita juga berikan template-nya. Kita buatkan template-nya dengan mengklik tombol more, kemudian pilih Save Selection. Setelah itu pada bagian style 1 namanya kita ganti menjadi sub 2. Kemudian klik OK. Nah, begitu juga dengan sub 3 kita juga lakukan hal yang sama. Posisinya kita tentukan di mana, kemudian kita setting formatnya, kita bold, kemudian rataannya justify dan line space-nya 1,5. Kemudian sama seperti tadi kita buatkan template stylus-nya, selection, kemudian namanya kita beri nama sub 3, kemudian klik OK. Nah, begitu juga dengan sub 4, kita blok, kita tentukan posisinya, sama dikasih bold juga, rataannya justify, kemudian line space-nya 1,5. Kemudian jangan lupa untuk memberikan template stylus-nya. Kita klik more, kemudian kita pilih Save Selection, dan stylus-nya kita ganti namanya menjadi sub 4 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita telah memiliki template stylus untuk masing-masing bagian skripsi. Dan jika masih ada sub-bab berikutnya, silahkan buat lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Kemudian buatkan template-nya sesuai dengan pedoman skripsi di tempat
tempat kita masing-masing atau kebutuhan skripsi sahabat sekalian. Dan biasanya di bawah subbab ini akan ada baris-baris tulisan yang disebut dengan paragraf. Dan paragraf ini juga perlu kita buatkan template-nya agar tulisan kita benar-benar terlihat rapi. Misalnya di bawah ini kita ketik sebuah paragraf. Saya ketik saja misalnya, jika bermanfaat jangan lupa subscribe. Oke, saya copy saja sampai di sini, kemudian saya copy saja sampai di situ, kemudian agar cepat ya. Oke, menjadi sebuah paragraf. Oke, kira-kira seperti ini sebuah paragraf. Kemudian paragraf ini kita setting formatnya sesuai dengan pedoman skripsi di tempat sahabat masing-masing ya. Misalnya kita atur fontnya apa dan berapa size-nya, kemudian perataannya justify, dan line spacing-nya adalah 1,5. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di bagian paragraf kita klik tombol di sudut kanan bawah, kita klik. Nah, kemudian pada bagian indentation ini, pada bagian spesial, kita klik panahnya, kemudian kita pilih post line. Nah, pada by ini adalah ukuran, kalau di mesin tik dulu istilahnya adalah ketukan ya. Saya 7 ketukan. Nanti di pedoman skripsi biasanya ada berapa jarak itu. Untuk kali ini saya bikin saja misalnya 1,2 ya post line-nya. Nah, setelah kita set, kemudian kita klik OK. Nah, nanti di awal paragraf akan maju seperti ini ya. Nah, jangan lupa ini juga kita buatkan template-nya agar nanti mudah dalam mengatur skripsi kita ya. Oke, boleh di blok, boleh juga tidak ya. Misalnya seperti ini saja. Kemudian pada ribbon stylus sama seperti tadi untuk pembuatan sebuah template. Kita pilih set selection. Kemudian kita ganti nama stylenya menjadi line. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita sudah punya juga ada bab, ada line, ada sub 1, sub 2, sub 3 dan seterusnya. Nah, akhirnya kita selesai sudah membuat template format skripsi. Namun yang penting adalah bagaimana cara menggunakan atau mengaplikasikan template ini untuk memformat sebuah skripsi. Oke, di sini saya sudah ada contoh sih. Oke, kita mulai copy saja di kata pengantar saja ya. Kita kopikan kata pengantar ini. Jangan copy semua ya, jangan copy all ya. Kenapa? Karena nanti seluruh skripsi akan tercopy, dan ketika kita pastekan nanti akan berpengaruh pada format template yang telah kita buat atau kita atur page layoutnya. Jadi cukup kita copy per bagian-bagian saja ya, misalnya kata pengantar, terus bab 1, bab 2 kita copy per bagian saja. Oke, kita copy, kemudian kita kembali ke template yang telah kita buat tadi. Kita hapus saja ini, kita hapus, kemudian kita pastekan yang telah kita copy tadi. Jangan menggunakan paste yang keep source ini ya, tapi gunakan yang merge formatting. Oke. Nah, kemudian tulisan kata pengantar atau judul kata pengantar ini kita blok dengan klik di sini saja ya. Kita klik di sini, maka dia akan memblok satu baris ya.
Tidak diblok juga sebetulnya tidak apa-apa ya, kita bisa letak di sini kemudian kita klik bab. Nah, sebetulnya satu baris ini sudah mengcopy format dari stylus bab yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya pada ujung kata pengantar ini kita enter 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena biasanya antara kata pengantar, antara judul bab ini sama dengan judul bab ya, karena formatnya sama, satu level dengan bab, makanya kita kopikan stylus dari bab. Nah, jaraknya ini biasanya 3 spasi. Nah, karena kita tadi menggunakan 1 spasi, maka cukup enter 2 kali, maka jarak dari kata pengantar ke tulisan ini, ke teks ini adalah 3 spasi ya. Nah, pada paragraf pertama ini kita berikan stylus line. Nah, maka dia akan seperti ini. Pada paragraf kedua juga kita berikan stylus line. Nah, pada poin-poin ini tinggal kita atur saja, kita blok, kita mundurkan ya, kita mundurkan karena seharusnya berada pada tepi margin sini. Kita berikan, kita klik decrease indent agar dia mundur, kemudian kita atur rataannya, justify karena tadi belum rapi, kemudian kita berikan line space-nya atau spasinya 1,5. Oke, sudah. Di bawah sini juga kita berikan stylus line ya yang telah kita buat. Oke, sudah. Selanjutnya kita coba copy lagi untuk bab 1 ya. Kita cari bab 1. Nah, ini kita copy bab 1, cukup panjang ya. Oke, sampai di sini saja ya, karena terlalu panjang. Kita copy, kemudian kembali ke template tadi, kita enter saja hingga ke halaman baru ya, bukan dokumen baru. Kemudian kita pastekan di sini, kita klik kanan. Kemudian jangan dipilih capsule tadi ya, tapi pilih yang di tengah. Oke, kita kembali ke atas. Nah, oke, pada bab 1 ini kita naikkan dulu tulisan pendahuluannya, kita delete kemudian agar naik ke atas. Nah, kemudian kita berikan stylus bab dan kemudian kita enter 2 kali ya. Bab 1 itu kan seharusnya seperti ini ya bentuknya. Kenapa saya naikkan? Karena nanti akan berpengaruh pada penulisan daftar isi otomatis ya. Ketika kita insert daftar isi otomatis, nanti bentuknya akan seperti ini. Di ujung pendahuluan ini, di bab 1 dan di pendahuluan nanti akan ada titik-titik ya. Pada seharusnya bab 1 itu berada dalam satu baris seperti ini dalam daftar isi. Nah, gimana caranya agar dia turun ke bawah dan tidak memberikan pengaruh pada daftar isi otomatis? Caranya pada pendahuluan ini kita tekan shift pada keyboard, kemudian kita enter. Nah, dengan cara itu nanti daftar isi yang kita buat secara otomatis nanti akan membacanya hanya dalam satu baris saja. Oke, selanjutnya pada latar belakang ini seharusnya latar belakang masalah ya, masalah. Oke, kita klik di sini agar dia terblok satu baris. Kemudian
kita beri stylus sub 1 ya, karena ini formatnya adalah pada level sub 1. Kita klik sub 1, nanti akan mundur ke belakang sesuai dengan format yang telah kita buat tadi. Kemudian paragraf, tentunya dia sudah mengikuti paragrafnya ya, lainnya sama. Kalau dia sudah menyala seperti ini berarti dia sudah sesuai dengan stylus yang kita buat. Oke, kemudian kita turun ke bawah, kita cari pada bagian sub yang lain. Nah, di sini ada fokus penelitian, kita blok juga, kita klik di sini. Kemudian kita kasih penomoran sub 1. Nah, lihat perbedaannya tadi A, kemudian kita klik sub 1, maka dia akan continuous nomornya menjadi B ya. Agar dia menyatu ke paragrafnya, kita turunkan saja. Nah, di sini sudah ada. Oke. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk bab 1. Nah, pada bagian bab 2 juga kira-kira mungkin perlu ya. Pada bab 2 juga kita copy sedikit saja ya, karena pada bab 2 ini biasanya sangat banyak sekali ya. Kita cukup sampai di sini saja. Kemudian kita copy, kembali lagi ke template. Di template kita masuk halaman baru ya. Nah, di sini kemudian kita pastekan sama seperti tadi, kita gunakan yang di tengah. Kemudian kita naik, sama seperti tadi kita naikkan tinjauan pustakanya. Kemudian kita berikan stylus bab, kita enter 2 kali, dan kemudian pada tinjauan pustaka, tulisan tinjauan pustaka ini kita tekan shift enter. Oke, kemudian sama seperti tadi, ini kita blok di level sub 1, kita klik. Nah, di sini berubah menjadi, nah di sini seharusnya A, tapi ketika kita berikan sub 1 dia berubah menjadi C. Caranya gampang. Untuk merubah menjadi A, kita klik kanan saja, klik kanan, kemudian kita cari. Nah, di sini ada restart at E ya. Nah, kita klik di sini, kita pilih. Nah, maka dia akan kembali menjadi A ya. Nah, pada sub 2-nya kita blok, kemudian kita berikan format sub 2 ya. Kita berikan format sub 2. Maka seperti itu ya, paragrafnya sudah pas. Ini paragraf yang satu ini agak maju, kita delete agar dia nurun ya. Nah, kira-kira seperti itu pengaplikasian dari penggunaan template, dan nanti skripsi kita akan mudah diatur ya dengan menggunakan template-template yang telah kita buat. Nah, begitu seterusnya hingga skripsi sahabat sekalian terlihat rapi dan sistematis. Dan yang terakhir, nanti jangan lupa di save agar tulisan kita tetap aman. Dan sebagai informasi tambahan bahwa sebenarnya skripsi ini yang telah kita atur ini tadi, kita buatkan template-nya, itu telah bisa diberi daftar isi otomatis. Tinggal beri beberapa sentuhan, bisa kita memunculkan daftar isi otomatis nantinya. Namun karena belum diberi nomor halaman, jadi harap bersabar dulu, dan di video berikutnya akan kita bahas lebih lanjut tentang bagaimana mengatur penomoran halaman yang bervariasi, dan bagaimana juga cara membuat daftar isi otomatis dari format yang telah kita buat ini. Saya kira cukup sampai di sini tutorial kali ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bisa dipahami dan diaplikasikan. Dan jika sahabat-sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like,
subscribe dan share, dan nantikan video-video berikutnya di Kampus Biru Channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.